Wahyu 19. Laki perempuan semua jadi mempelai wanitanya Yesus. Bible yang gimana tuh Bang Zuma? Ya. Coba baca kitab Wahyu 19. Aku di luar nih Bang. Enggak Alkitab di rumah. Ya, dikatakan bahwa seluruh orang Kristen nantinya itu adalah mempelai wanita. Dan Yesus itu adalah mempelai pria. Berarti laki dan perempuan semuanya adalah mempelai wanitanya Yesus. Banyak kali istrinya Yesus. Bagaimana itu Bang? Bagaimana? Banyak sekali istrinya Yesus itu. Berapa Bang? Semua laki dan semua perempuan itu adalah mempelai laki-lakinya. Berarti Bang Zuma bilang Tuhan Yesus itu homo itu. Laki-laki dinikahin juga. Wallahu alam, saya nggak tahu karena itu dalil dalam kitab saudara. Wahyu 19 nomor 6 nomor 7 coba Anda baca. Itu data kan? Yesus mempelai laki-laki. Sedangkan Kristen laki perempuan semuanya adalah mempelai wanita. Berarti ketika dikatakan tentang perjamuan kawin anak domba, Yesus kawin dengan semua laki-laki dan semua perempuan. Dahsyat kan? Nyarang. Masa Yesus kok bilang nyarang? Gimana sih? Saya bacakan ya. Perjamuan kawin anak jarang. domba. Kuda. Ini saya bacakan ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar ya orang banyak seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat katanya haleluya karena Tuhan Allah kita yang maha berkuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Waduh, itu dia. Ya kan di situ kan nggak ditulis bahwa laki-laki dinikahin juga. Kan nggak ada dibaca tadi itu. Bang Zuma bilang laki-laki ada nikahan juga. Coba Anda baca tuh Wahyu 19 tadi. Atau Wahyu 21 nomor 9. Saya di luar Bang, nggak ada. Di rumah. Ahi, Wahyu yang tadi, Ahi, Wahyu 21 nomor 9, Ahi. Oke, siap. 21 nomor 9. Oke. Ya, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu dia dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Nah, itu dia. Iya. Jadi menurut tradisi gereja, Yesus itu mempelai pria dan gereja dan jemaatnya itu adalah mempelai wanita. Nah, di dalam jemaat gereja kan laki perempuan itu kan jemaatnya mempelai wanitanya Yesus. Berarti nanti kalian di surga itu menikah sama Yesus. Yang saya tidak bayangkan itu Pak Bom. Ya, bulu betisnya lebat, pahanya bulunya lebat, kemudian dia berkumis, habis itu dia menggunakan gaun pengantin. Gimana itu Bang? Pakai sepatu hak tinggi, jalan kemudian tapi berkumis. Ngarang. Loh, itu dalil dalam kitab pokok ngarang pula. Bayangkanlah itu, dia jalan, kita sambut mempelai wanita, Bombon menggunakan gaun pengantin perempuan kan, pakai makeup, pakai ini simbol-simbol gitu, kemudian dadanya dibesung-besungkan kayak gini-gini, habis itu jalan, kainnya transparan, bulu betisnya lebat.
Terus Anda bayangkan Saifuddin Ibrahim pakai lipstik, ya kan, bulu matanya dilentikkan ke atas segini. Saifuddin Ibrahim pakai pemerah pipi di sini. Boneng buka masker Baru dah. Boneng. Selamat pagi suamiku Yesus. Gimana tuh Saifuddin Ibrahim kayak gitu gayanya nanti? Betul. Saifuddin Ibrahim, kenapa kau menjadi Kristen? Murtad. Karena saya pingin jadi mempelai wanitanya Yesus. Itu dalil, bos. Menghujat. Loh, kok menghujat pula? Wahyu gimana ceritanya? Zuma. Saya tanya dulu tentang ayat ini, Zuma. Bukhari 4538 itu betisnya siapa itu, Zuma? Ayat kok Bukhari sih? Surat. Ayat kok surah? Apa ini Bukhari apa dan? Bukan ayat, bukan surah. Apa dan? Astagfirullah. Apa ini dan? Saja. Pak Sugi dijelaskan aja, nggak usah ketawa-ketawa. Ada titipan ketahuan, ada titipan Ustaz Sugi. Zuma jelaskan dulu, Zuma. Jelaskan aja. Apa mau dijelaskan sama biar nggak ditertawakan lagi, Bang, ya. Saya kasih tahu. Betisnya siapa Itu dulu? namanya hadis. Bukan Iya, surah, hadis. bukan ayat di situ. Ayat itu Al-Qur'an, Bang. Aduh. Siapa ini? Sugi. Jelaskan aja Sugi. Gimana Rab kita menampakkan betisnya itu apa itu? Betisnya siapa Itu itu? Ada barunya? perumpamaan terjadinya huru hara yang sangat dahsyat. Ikut lagi di Kristen perumpamaan. Loh, Jadi kalau laisa saya mau tadi kamislihi perumpamaan syai'. atau cerita Laisa Yohanes? kamislihi syai'. Tuhan Bagaimana? tidak serupa dengan Nah, makhluk. terus ini betis ini siapa? Betis siapa? Betis dalam gambaranmu apa? Perumpamaan lagi. Enggak, saya tanya dulu. Betis dalam Ibu. Jangan tempat mana. Oh, itu betis. Ada. Itu betis apa? Tuhan yang berbetis, Betis yang Tuhan kayak gini. Anda. Anda minjam bulu cukur anak gunting untuk mencukur bulu betis. Bulu betis itu ada. Betis Yesus ya, Bunda. Itu Tuhan Makin yang gitu berbetis. tetap orang. Mukmin dan mukminah. Ayat apa ini? Ada di dalam kitabmu, Yesaya 7 ayat 20. Pada suatu hari dengan peso cukur yang ia pinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan memangkas Sugi. bulu paha dan memangkas bulu rambutnya juga. Bahkan peso cukur itu melenyapkan janggutnya juga. Tuhanmu itu. Baru Zuma kau bilang Rob Muhammad. Ini rap ini siapa menampakkan betis ini? Mending Misalnya gini, Bang. Sedikit Mending aja. kau bahas Jelaskan Bible. dulu ini rap kita ini menampakkan betisnya. Itu Gini Bang, betis gini ini. Bang. Mending kau bahas Bible. Berarti ada wujudnya bukan sedikit manusia. lagi. Enggak bisa Kalau sama ada sama, kata-kata silakan. begini, sing-singkan dia ada lengan wujud. bajumu. Berarti Ya, ada sing-singkan wujudnya. lengan. Bentar, Bang. Dengar, ini kias. Ya, Ta- Bang, tadi dengar, kan Bang. kau bisa Saya akan kata jawab, Wahyu. Bang. Saya jawab. Bentar ya. Apa maksudnya sing-singkan lengan bajumu? Apa lengan baju kita yang kita sing-singkan? Tidak. Artinya kamu harus rajin. Harus bergerak, bertindak. Sing-singkan lengan bajumu. Asumsi lagi. Itu bahasa perumpamaan, Tidak Bang. sesuai hari. Ikut-ikut Di lagi dalam Islam itu ada perumpamaan. namanya kias. Ikut-ikut lagi perumpamaan. Dah. Nanti kita kasih perumpamaan. Memang di dia bilang, Al-Quran itu banyak perumpamaan. perumpamaan. Oh, syair. Giliran kita tanya, Itu namanya ayat Perumpamaan mutasyabihat. Dan Di Quran itu ada ayat muhkamat dan ayat mutasabihat. jadi kalau Itu kamu ayat tidak mutasabihat. Kenapa itu kita bilang perumpamaan atau kias? Karena Ikut Allah lagi itu perumpamaan. laisa kamisli sayun. Allah itu tidak seperti ciptaannya. Bagaimana nanti mungkin ayat kalau dia buatkan dikatakan perumpamaan, tidak kau terima, seperti tidak. Ini apa sih? Dengar kalau ada orang ngomong, kalau enggak turun aja. Saya ya Santai saja, Pak jelas-jelas Sugi, di jangan situ. emosi. Lanjut. Allah itu laisa kamislihi syai'.
Allah itu tidak seperti ciptaannya. Nah, ketika di situ ada kata betis, ya, itu bukan berarti Allah itu betisnya seperti Tuhannya Kristen berbulu. Seperti yang Jadi tertulis halus. di dalam Yesaya 7 ayat 20. Betisnya Tidak. halus. Maksud Ada. di situ adalah kejadian asumsi huru-hara yang lagi. sangat dahsyat. Gitu loh. Perumpamaan lagi. Silakan lagi Juma lanjut. Setuju sekali dengan apa yang dikatakan Yesus. Jangan melemparkan jawab, barangmu Juma. yang kudus kepada anjing, jangan melemparkan mutiaramu kepada babi, karena Nah, hanya akan sekarang- diinjak-injak saja. Sekarang saya bilang itu perumpamaan. Lanjut, Sekarang Kaki saya bilang Juma. itu perumpamaan. Sugi, sekarang saya tanya, saya bilang itu perumpamaan. Kira-kira kau terima tidak? Tidak. Apa-apa itu? Sekarang buat di sini apa? Perumpamaan. Commute. Oke, Anu, Anda diam ya. Anda kan bertanya. Iya. Siap, oke. Oke, sekarang Sesuai hadis. ketika iya, saya paham, saya ngerti. Ketika kemudian Tuhan belum menciptakan manusia, manusia tak ada, lalu manusia dicipta, manusia diberikan pengertian, oke, bahwa yang digunakan untuk menggenggam itu tangan, yang digunakan melihat itu adalah mata, yang digunakan mendengar itu adalah kuping. Itu yang disifati pada diri manusia. Nah, sedangkan Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tapi Tuhan mengatakan dirinya adalah hakikat yang berdiri sendiri. Tak ada yang lain bersama dengan dirinya. Berdiri dalam pemahaman kita itu pasti menggunakan kaki. Ya kan? Nah, ketika berbicara mengenai betis, berbicara mengenai tangan, berbicara mengenai mata, berbicara mengenai pendengaran bagi Tuhan, itu laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk. Anda punya wajah, monyet punya wajah. Apakah Anda sama seperti monyet karena sama-sama punya wajah? Tidak. Oke, paham ya? Jadi Allah menggambarkan kemudian dirinya melihat. Manusia akan berpikir, oh Tuhan itu punya mata. Mata yang kita pikirkan adalah ini. Tapi tidak sama seperti bagaimana Allah Maha melihat. Tidak bisa disifatkan sifat makhluk kepada sifat pencipta, karena Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan melihat. Apakah kita bisa mengatakan oh dia punya mata seperti manusia? Tidak. Karena Maha melihatnya Allah tidak sama seperti melihatnya manusia. Nah, jadi Allah menggambarkan itu. Bukan berarti dia punya betis, lantas yang Anda pahami adalah betis manusia. Tidak. Kalau betis manusia itu seperti Tuhan Anda meminjam pisau cukur pada Raja Asyur, kemudian dipergunakan untuk apa? Mencukur bulu paha. Itu di Tuhan Anda itu kayak gitu. Sampai sini paham ya? Berarti ayatnya ini salah. Kenapa salah? Apa yang salah? Anda yang memahami betis di situ seperti makhluk. Ini kan yang Sedangkan bicara siapa di sini? Rabb kita menampakkan betisnya. Saya kan sudah menjelaskan sama Anda. Rabb kita punya Itu perkataan, mata. itu perkataan siapa yang bilang itu? Rabb kita punya pendengaran. Rabb kita kemudian punya pengetahuan. Kalau orang memiliki pengetahuan berarti dia punya akal kan? Akalnya berasal dari otak. Tapi laisa Asumsi. kamitslihi. Macet lagi Juma, macet. Jaringannya kayaknya tuh. Ngelek Pak deh. Ya, nge-lag. Saya kira Zuma kena kirain ban semua. nampaknya nih. Lag. Kirain semua. Dilanjut aja dulu Pak deh sambil nunggu. Sugi, bagaimana ini Sugi? Turun dak. Zuma kena ban itu. Sugi jelaskan Iya. dulu Sugi. Ya udah Jangan benar pakai- yang disampaikan jangan pakai lagi Juma perumpamaan. itu Jangan pakai perumpamaan. Giliran nanti saya pakai perumpamaan, nanti kau tidak terima. Ya silahkan saja. Giliran kita- Kata siapa saya nggak terima. Silahkan saja. Anda pakai perumpamaan silahkan. Ya jadi kalau kita lihat Asbabun Nuzul itu kan kejadiannya setelah hari kebangkitan itu, di mana di situ terjadi huru-hara yang sangat besar. Nah, di situ digambarkan seperti menyingkap betis, sama seperti yang saya katakan tadi. Betis Misalnya apa? saya berkata kepada Anda, sing-singkan lengan bajumu. Orang yang bodoh akan lengan bajunya yang akan dising-singkan.
Padahal tidak begitu maksudnya. Maksudnya bekerjalah kamu. Jangan malas kamu. Sing-singkan dengan bajumu. Ya, Oh, ada seperti sayur contoh lagi. misalnya kita dulu diajari sing-singkan lengan bajumu demi negara. Nah, kayak itu. Itu bahasa Haleluya. kias. Hai Kak. Deng, deng. Hai Kak Sugi. Ya, halo. Ya, Ya, Ibu Kak. Oscar. Mohon izin. Ini Siap, sebenarnya mau tanya saja. Room Apa tuh? ini dibuka sebenarnya gunanya apa Kak ya? Kalau untuk bertausiah Ya. kan membagi ilmu agama sesama agama seperti Siap. itu. Ibu, Ya, kalau Kak. boleh tahu, Ibu dari Muslim atau Kristen, Bu? Saya gimana ya? Saya dulunya memang Muslim, tapi saat ini saya jadi pengikut Yesus, Kak. Haleluya, Oh, siap, haleluya, siap. haleluya. Cuma Siap. begini, Nah, begini, jadi Kak. ini Sahabat apa yang Kak, kita saya- lakukan supaya orang-orang tidak niru seperti Anda. Kita mengedukasi orang-orang Islam Ya, melakukan boleh. perbandingan Memang, agama. iya. Sebenarnya agama yang benar itu Supaya seperti apa? Saling Itu yang kita menguatkan, lakukan, kan, Bu. Kak. Pak Sugi, Pak Seperti Sugi, itu. biarkan dia jelaskan Jadi, dulu, Pak Sugi. kalau memang bertausiah kan berbagi ilmu. Ini debat, Setidaknya Bu, bukan tausiah. namanya, iya, setidaknya Debat. janganlah saling menghina begitu. Maksudnya apa nggak yang ada yang menghina dari tadi perasaan. diimani saja. Karena kalau orang yang tahu dan orang yang beriman pasti mereka tahu hal yang terbaik, tidak saling menghina dan menjatuhkan karena kita semua sama-sama Perasaan nggak ada yang ciptaan menghina Tuhan. ya? Yang menghina Yang yang mana, Bu? menghina siapa, Bu? Ibu. Yang menghina yang Ini mana? formal debat lintas Seperti agama. kayak, iya, maksudnya seperti kayak macam dibilang apa? Seperti kayak macam Tuhan diolok-olok begitu kan, kayak seperti bagaimana? Di begitu. mana? Mengolok-olok Tuhan di mana? Justru saya itu menunjukkan di ayat Bibelmu. Misalnya di dalam Yesaya 7 ayat 20 Tuhan pinjam pisau cukur. Apakah itu menghina? Ya, itu kan yang ditertawakan bahan itu. Maksudnya kalau kita Karena orang- tertulis seperti itu. Iya, sabar. Tuhan itu maha kaya, Nah. masa masih juga meminjem pisau cukur? Iya, iya, karena itu orang yang tidak memahami tentang firman. Kalau Oke, orang yang menurut Anda memahami apa itu? firman, Tuhan pinjam pisau cukur maksudnya apa, Bu? Silakan, Anda yang paham. itu di dalam firman yang Bapak bacakan itu adalah tentang kisah, bukan Tuhan dia pinjam pisau cukur untuk Iya, maksudnya mencukur apa? pahanya, Maksudnya bukan. Seperti itu memang kisah. Saya tahu itu kejadiannya Nah, iya. di masa lalu. Saya tahu maksudnya apa. Iya, jadi Pinjam kalau pisau Bapak cukur nggak- itu Itu maksudnya kalau apa? kita bilang Pinjam perumpamaan dia pisau tidak akan cukur terima. gitu kan. Giliran kita bilang betis, dia terima. Perumpamaan dia Diam bilang. dulu Dan, diam dulu Dan. Bisa nggak kamu? Perumpamaan. Bisa nggak kondusif di sini? Diam dulu. Katanya jangan motong. Kasih Ibu dulu yang menjawab. Pas Ibu menjawab, kamu yang Iya, motong. saya ingin, katanya dia kan paham firman Tuhan tuh, paham Bibel. Saya ingin tanya apa maksudnya pinjam pisau cukur? Ayolah. Hari dia Bang Sugi. Nah, baru saja kan dibilang perumpamaan. Aduh. Bang Juma mana Bang Juma kok nggak naik lagi? Nggak ada Gurunda di bawah. Nanti bilang betis, bilang perumpamaan. Signalnya, Pak De, signal. Nah sekarang gini Bang, kalau Anda di situ mau menggunakan perumpamaan, referensimu apa? Kalau saya menggunakan perumpamaan, referensinya jelas. Laisa Apa? kami selihi sai. Allah Apa? tidak seperti ciptaannya. Sementara Tuhan Anda itu seperti ciptaannya. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan Anda itu ya persis seperti manusia. Kalau kita lihat di dalam di dalam Daniel 9 ayat 7, Tuhan Anda itu berambut putih, berbaju putih, ya kan, seperti manula, manusia lanjut Ngarang. usia, duduk di atas kursi roda. Ngarang. Kok ngarang? Bacalah Daniel 9 ayat 7. Kok ngarang? Baca Daniel 9 ayat 7 tuh. Tuhan Anda itu seperti lelaki tua. Yang rambutnya putih seperti domba, pakaiannya putih, duduk di atas kursi roda. Kursi roda. Baca. Kok ngarang? Kamu baca lah, udah Kok dibilang dikasih ngarang? dalil. Itu dalilnya. Ngarang itu namanya nggak pakai dalil, Bang. Mana?
Daniel 9 ayat 7. Baca. Daniel ini orang mana ini? Itu udahlah, di turun dalam aja kalau Bible kau nggak bisa debat lah. Udahlah turun aja kamu Dan dari tadi. Ya turun. Dulu, Saya nggak mau melayani sabatu orang dulu. goblok begitu. Turunkan bang. Ganti. Saya nggak mau melayani orang goblok. Mau Daniel orang mana? Daniel itu di tempat saya pengemis. Halo Bang Sugi. Ya. Izin bertanya aja nih ya, biar tahu yang di bawah gitu ya. Saya Muslim. Siap Bang Udin. Iya. Gimana Bang Udin? Izin Bang Hos ya. Ini loh, kalau disebut itu Yesusnya Tuhan, jadi Adamnya itu apa ya? Sedangkan Adam orang yang pertama yang diciptakan di bumi sama Allah gitu ya. Sebentar bang, sedikit sebelum lanjut bang ya. Tadi saya salah sebut Daniel 7 ayat 9. Saya bacakan ya, kalau saya dibilang ngarang tanda katanya tadi. Lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ini Tuhan jompo duduk di atas kursi roda. Ngarang apanya? Dibilang ngarang pula saya. Berarti Tuhan Anda itu ya seperti manusia. Makanya di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhannya Kristen kayak manusia. Makanya dia duduk di atas kursi roda. Makanya kalau kita lihat Trinitas itu ada burung merpati, ada Yesus, ada orang yang gemuk duduk di atas kursi. Itu gambaran dari mereka sendiri, bukan kita yang bikin. Makanya kalau dilarikan ke perumpamaan ya aneh. Orang dia seperti manusia kok. Pinjam pisau cukur untuk mengerok bulu paha dan janggut, kan jelas itu. Ya silakan Bang Udin. Apa Bang Udin? Ini loh, tadi saya bertanya kalau itu ya bagi Kristen itu, saya Muslim ya. Kalau bagi Muslim itu Yesusnya Tuhan gitu ya. Hah? Jadi Bagi Muslim? bagi Kristen Yesus itu Tuhan gitu kan. Oh ya. Nah, jadi kalau Yesus itu Tuhan bagi Kristen, jadi Adam itu orang yang pertama diciptakan sama Tuhan kita, sama Tuhan Muslim gitu, sama Allah. Jadi kalau Adam yang pertama itu disebut apa dong sama Kristen gitu? Manusia pendosa, penurun dosa Bang. Karena Adam itu melakukan perbuatan dosa, dosanya lalu menjalar sampai kepada orang Kristen, lalu ditebus sama Yesus gitu Bang. Iya, kalau kita pahami tentang gitu kan ya, kalau nggak ada Adam, Yesusnya kan nggak ada Bang ya. Udah pasti. Jadi Ya udah anu aja Bang, kita sama orang Kristen aja Bang, biar tidak Iya. monolog Bang. Mbak izin udah sapa kamu dulu ya Pak De. Ya. Malam Harisan sama anak beta ini ya baru masuk naik. Malam Harisan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ya. Bang Ana Bitwa. Anak betua selamat malam. Bang Ana Bitwa monitor. Bang. Oke, izin Bang ya, Betua saya turunkan kalau enggak. Ada suaranya tuh. Halo Ya. Bang. Assalamualaikum. Gimana Bang? Ya, Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Sugi. Salam wabarakatuh. kenal, saya penggemar ini debat. Saya Siap. sangat mendukung semua kegiatan para api-api, khususnya Bang Sugi dan Bang Suma. Siap. sama Bang. Terima kasih. Semoga perjuangan ini diridai Allah. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dilanjut Bang, saya Siap. oke. Siap, sama-sama Bang. Ya, Izin Bang ya, saya turunin Bang ya. Ya, oke, Sama-sama terima kasih. Bang. Siap, Abangku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Harisan, ada yang mau disampaikan Bu Harisan? Bu Harisan, ada yang mau disampaikan? Saya jadi dengar aja deh, turun aja. Siap Ibu, siap. Terima kasih. Iya, makasih ya Bu.
Ini Bisok juga nih, Dek. Bang Bisong, monitor Bang Bisong. Bunda Vera, aku sakit perut Selamat Bunda. malam, Aduh, saya mana Kristen. toilet Bunda? Oh, Loh. Abang Bisong dari mana Obat Bang Bisong? kemarin. Allahu Akbar. Ya. Bisong, halo. Halo, Oh, halo, dari halo. Kristen, dengar. dari Kristen katanya Pak deh. Oh Dari iya, Kristen apa yang mau saya. ditanyakan Siap. atau mau boleh mau bertanya atau ditanya, Bang? Agak gini, saya tadi mendengar yang Bang Suma mengenai apa mempelai ya. Jadi kalau saya mau Hilang suaranya. saya mau kasih sedikit apa masukan bahwa kami itu di Kristen itu tidak bisa melihat menafsirkan secara letterlek. Di firman Tuhan tuh ada seperti Nikodemus tuh ahli Taurat. Dia dibilang sama Tuhan, Nice. dia bertanya sama Tuhan Yesus bagaimana itu lahir baru. Kata Tuhan, kita kalau mau jadi orang yang hidup, kita harus lahir baru. Tuhan Yesus bilang begitu ke Nikodemus. Bagaimana caranya lahir baru? Apa kita harus masuk ke rahim ibu kita lagi, terus kita dilahirkan kembali? Nggak masuk di akal bagi Nikodemus, seorang ahli Taurat, seorang terpelajar. Halo, masih dengar? Iya. Ya. Nah itu dari pengertian lahir baru itu bukan seperti itu. Gitu. Kata Tuhan Yesus, kita harus lahir baru bukan berarti kita masuk ke rahim ibu kita lagi. Seperti itu bukan, tetapi kehidupan kita, roh kita dilahirkan kembali. Kita datang kepada Tuhan minta pertobatan, diampuni dan kita lahir baru. Itu. Jadi Oke, bukan Bang, ya. seperti lahir. Nah, seperti itulah yang terjadi tadi. Bang Suma mengerti gitu. mempelai itu kita menjadi mempelai, kita jadi wanitanya Tuhan Yesus. Oke, Dan saya jawab, Bang. bukan Saya begitu jawab, Bang. maksudnya gitu. Oke, saya cara jawab. memahaminya. Ya. Oke, saya jawab, Bang. Jadi gini, saya setuju ketika Yesus ya sebelum datang ke dunia yang kedua kalinya, Yesus berkata, Yohanes 16 ayat 25, Anda baca. Semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti aku akan berkata secara terus terang. Nah, di Wahyu itu Yesus sudah datang kedua kali. Maka di situ bukan lagi kiasan di situ, Bang. Ini menurut Yesus sendiri. Yohanes 16 ayat 25, baca. Iya, tetapi itu penglihatannya Yohanes itu, Pak. Itu penglihatannya Yohanes yang itu di Pulau Patmos yang Yohanes tunjukkan. Betul. Itu ini aku melihat. Jadi itu yang dia lihat gitu loh. Dia menggambarkan kita itu seperti mempelainya Tuhan Yesus, kita jadi mempelainya Tuhan Yesus sebagai pria begitu. Bukan berarti Jadi, kita kayak kawin oke, kalau itu kiasan, apa makna kiasan kawin? Artinya kita itu bersatu dengan Tuhan. Itu pengertian kita kan datang kita mempelai. Kita harus kudus. Kalau kita nggak kudus kita tidak akan menjadi mempelai wanita. Nah kawin itu pengertian kita itu kita bersatu dengan Tuhan. Bukan kawin secara manusia itu. Gitu loh, bukan seperti itu. Itu di Kristen. Nah kalau menurut saya tolong dipahami. Itu yang Anda pakai itu apa, Bang? Tunggu Pak, sebentar Pak. Standar yang Anda pakai apa gitu, Bang? Secara jangan dipahami secara kerangka berpikir teologi Muslim, nggak bisa seperti itu, nggak bisa gitu loh. Makanya memang nggak akan masuk di akal bagaimana kita dilahirkan kembali. Masa kita masuk ke rahim ibu? Nggak masuk di akal. Ini goib, nggak bisa diilmukan, Pak, nggak bisa dilogikakan. Oke, saya tanya, kalau di Islam, Bang, kalau di Islam, Nah kalau di Islam, bentar Bang, gantian Bang. Gantian ngomongnya Pak Biso. Di sini bukan gereja, Bang. Ini bukan gereja, gantian kita. Ya, kalau di Islam untuk menafsir Al-Quran itu ada ilmunya, ada 15 ilmu yang harus kita kuasai, termasuk ilmu tajwid, nahwu shorof, balaghah dan sebagainya, banyak sekali. Pertanyaan saya, untuk bisa menafsir Bible, ilmu apa yang harus kita pakai? Bukunya apa? Ya, yang harus saya baca supaya saya bisa nafsir Bible. Oke, Pak. Segini Pak ya, saya yang saya tahu ada ilmu hermeneutika. Saya ini bukan orang teologi, saya seorang penjual kue. Saya lagi di pinggir jalan sekarang. Jadi kita tidak
Kita punya ilmu juga dari orang-orang para pendeta, mereka punya hermeneutika. Jadi ilmu menafsirkan ada gitu loh Pak. Tapi cara menafsirkan seperti itu gitu loh. Gitu dia kayak tadi perumpamaan, memang ada perumpamaan gitu, diumpamakan karena memang begitu Tuhan Yesus gitu. Seperti itu. Nah, hargailah cara kita memahami. Itu iman kita begitu, iman Kristen. Tidak bisa Anda mau pakai kerangka berpikir Muslim, Anda kasih tahu ke Kristen, nggak akan masuk Pak. Dan kita nggak bisa pakai logika, nggak bisa pakai ilmu. Bukan berarti kita tidak mau pakai otak yang Tuhan sudah kasih sama kita. Enggak, gini izin Ustaz Karena Sugi ini itu goib, kemakuasaan sebentar Tuhan. Bang Bisong, buka KJV-nya aja, coba Bunda buka itu tadi di mana Ustaz Sugi? Saya lagi di pinggir jalan, kebetulan saya nggak bisa lihat handphone. Saya lihat Iya karena mata saya nggak pakai iya kacamata. Pak Bisong. Iya, Wahyu. Wahyu berapa Ustaz Sugi? Bunda Wahyu lihat 19 aja. ayat 6. Oke. Coba Lanjut Ustaz saya Sugi. boleh dengar. Ya. Ya, karena Bang Jumanya udah nggak ada. Dia yang membawa ini. Iya. Ya, iya. aturan sama Bang Juma. Saya tidak membahas itu tadi. Ya, jadi gini. Untuk memahami sebuah kata, ya kan, itu harus dilihat pada saat kata itu diucapkan. Itu Ya, harusnya betul, seperti saya itu. Iya. Pada saat kata itu diucapkan itu seperti apa? Gitu loh, apakah itu nanti maknanya kias atau tidak? Dilihat pada saat kata itu diucapkan. Begitu bos. Ya. Ya, kalau kami saya bisa kasih tambahan ilmu yang saya tahu gitu loh. Kalau kami cara menafsirkan itu, memahami sebuah firman Tuhan, kita akan lihat teksnya dulu secara gramatikalnya, bahasa aslinya kita akan lihat gitu loh. Apa kata bahasa asli? Kedua, kita akan bicara konteks. Gitu, konteks keseluruhan apa pada saat itu, konteks gitu. Terus konten itu cerita yang ada di balik itu gitu loh. Kepada siapa Tuhan berkata pada saat itu, pada zaman apa gitu, budaya yang terjadi pada saat itu gitu. Begitu juga dengan konteks teksnya gitu, bahasa apa yang dipakai, budaya bahasanya seperti itu. Itu akan baru kita artikan seperti itu Pak kalau di Kristen. Jadi teks, konteks dan konten gitu Pak. Enggak ada masalah, itu juga saya setuju, ya saya setuju. Bahkan saya sering menyarankan kawan-kawan Kristen itu ketika tanya Islam, itu jangan pernah memahami terjemah Al-Quran itu pakai tata bahasa Indonesia. Itu sering. Iya, enggak bisa memang. Begitu juga dengan Bible, kita nggak bisa makanya pakai harus bahasa Indonesia. dilihat Lihat kembali bahasa itu aslinya. budaya, rasa, bahasa itu seperti apa. Ya, betul. Gitu loh Bang. Setuju. Ya, Setuju. nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Itu saya setuju mengenai hal itu. Ya, oke. Yang lainnya apa lagi yang mau dipermasalahkan? Itu saja sih, itu saja. Saya Oke. karena tadi tergelitik Ya, dengan nanti sama Bang masalah Juma kalau mau mempelai. debat sama soal itu. Yang bawa Bang Juma tadi. Iya. Iya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Bang. Lotorio, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sebetulnya gini, inilah persoalan teman-teman OTM itu udah paham Bang Sasudi.